Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi pada pembelajaran administrasi sistem jaringan, di mana pada pembelajaran saya ini tertuju pada kelas 11 TKJ, di mana materi tersebut adalah materi IP statik dan IP dynamic. Oke, langsung saja tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran yang saya akan sampaikan ini, siswa dapat menjelaskan tentang pengertian IP statik dan IP dynamic. Yang kedua, siswa-siswi dapat menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan IP statik dan IP dynamic. Yang ketiga, siswa-siswi dapat membedakan tentang IP statik dan IP dynamic. Oke, langsung saja ya. Pengertian tentang IP statik di sini menyatakan bahwa IP statik merupakan IP address yang diatur atau ditetapkan secara manual oleh seorang admin jaringan, sehingga IP address ini tidak akan berubah-ubah secara otomatis, kecuali dirubah secara manual oleh admin jaringan tersebut. IP statik ini lebih digunakan pada interface atau port LAN router untuk jaringan publik. IP statik ini juga sering digunakan pada jaringan yang berskala kecil. Jadi dalam pengubahannya ini harus diubah oleh seorang admin atau seorang operator, di mana IP statik ini bersifatnya tetap. Nah, di sini IP statik itu mempunyai kekurangan dan kelebihan, di mana kekurangan IP statik itu yang pertama adalah tidak cocok untuk jaringan yang berskala besar. Kenapa? Karena kalau kita berskala besar, berarti kita akan memberikan IP secara manual satu persatu. Bayangkan, misalkan ada 100 komputer, ya, berarti kita memberikan IP secara keseluruhannya, secara manual, dan itu benar-benar hanya menyita waktu. Yang kedua, bisa terjadi tabrakan IP karena kesalahan manusia. Jadi maksudnya begini, kalau seandainya IP yang sudah diberikan, contoh misalkan 192.168.30.5, dan si admin itu kelupaan melakukan hal IP yang sama, maka nanti akan terjadi tabrakan atau tidak akan aktif IP tersebut. Yang ketiga adalah pengaturan IP address harus dilakukan satu persatu pada setiap host. Yang tadi saya katakan bahwa kalau kita memakai IP statik, kita akan melakukan memasukkan IP ke dalam komputer, itu satu persatu di setiap PC-nya. Oke, kelebihan IP statik. Yang pertama, mudah untuk mengingat sebuah host. Yang pastinya kita hafal dengan IP yang akan kita berikan. Contoh misalkan komputer 1 kita berikan 192.168.70.2 misalkan, dan selanjutnya kita akan lebih mengenal IP dari sebuah PC. Yang kedua, cocok untuk jaringan berskala kecil. Jadi untuk kelebihan IP statik ini cocok untuk berskala kecil. Karena kalau sudah besar, kalau berskala besar, nah itu akan eh, tidak memudahkan kita ya untuk memberikan IP secara manual. Yang ketiga adalah untuk memberikan identitas sebuah router. Jadi kalau router itu biasanya sifatnya IP-nya statik. Selanjutnya, nah di sini ada pengertian IP dynamic, di mana IP dynamic merupakan IP address yang diatur atau ditetapkan melalui router yang sudah disetting di HCP server, di mana di HCP server ini berfungsi untuk memberikan IP address secara otomatis kepada setiap host yang terhubung pada jaringan tersebut, sehingga sebuah komputer yang terhubung ke jaringan tidak perlu mengatur IP lagi karena sudah diberikan oleh router. Jadi kalau kita memakai IP di HCP, sudah otomatis ketika device itu terkoneksi oleh jaringan akan diberikan langsung kepada device tersebut. Nah, di sini ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangan IP dynamic, yang pertama adalah IP dynamic diatur melalui DHCP sehingga memperberat router dalam beroperasi. Jadi, kalau semakin banyak yang terkoneksi, berarti semakin berat juga kinerja dari router itu
untuk memberikan IP secara otomatis. Yang kedua, host atau admin tidak ingat atau tidak hafal IP pada PC yang terkoneksi jaringan. Kelebihannya, satu, cocok untuk jaringan berskala besar. Yang kedua, mempermudah admin jaringan dalam mengatur IP address. Yang ketiga, tidak akan terjadi tabrakan pada setiap IP address. Oke, kesimpulannya IP statis yaitu IP yang didedikasi sebuah PC atau server atau perangkat jaringan lainnya sehingga IP tidak berubah. Sedangkan IP dinamis itu IP yang diperoleh oleh komputer atau router dari sistem DHCP. IP dinamis biasanya berubah-ubah. Oke, demikianlah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.